Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani dari SMK Negeri 42 Jakarta dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saya kelas 11 MPLB 1. Nah, jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran sarana dan prasarana bab 2, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran. Nah, langsung saja kita simak pembahasannya ya. Nah, jadi untuk materi pertama itu ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, di mana dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran upaya untuk menciptakan kondisi yang baik, sehat bagi para karyawan atau pegawai sehingga terwujudkan dengan bekerja dalam perkantoran. Nah, yang kedua ada undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu berdasarkan pada nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, yaitu yang pertama memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja, yang kedua mencegah dan mengurangi kecelakaan, yang ketiga menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang memiliki bahaya kecelakaan yang bertambah tinggi. Nah, yang keempat memberi pertolongan pada kecelakaan, yang kelima memelihara kebersihan, kesehatan dan juga ketertiban. Nah, yang terakhir itu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Nah, yang ketiga itu ada ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja, di mana yang pertama yaitu melakukan pencegahan dan pengobatan akibat keracunan yang timbul dari kerja. Yang kedua, diadakan penyesuaian antara kemampuan dengan pekerjaan. Nah, yang ketiga, melakukan rehabilitasi bagi para karyawan atau pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaannya. Nah, yang terakhir itu dilakukan pemeliharaan terhadap lingkungan kerja supaya sehat dan juga nyaman. Adapun tujuan dan fungsi dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk yang pertama yaitu memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang berada di tempat kerja. Nah, yang kedua, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan juga efisien. Nah, di dalam perusahaan itu harus menerapkan prosedur kerja karena memiliki banyak manfaat yang bisa diambil nantinya. Contohnya seperti yang pertama, pegawai itu akan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan juga diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan. Nah, yang kedua itu akan menghemat waktu dengan pegawai atau karyawan hanya mengikuti prosedur yang telah diterapkan dan tidak harus berpikir panjang. Nah, jadi untuk kesimpulan dari materi ketiga ini, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kesalahan yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Nah, kesehatan kerja itu adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Baik, cukup sekian dari materi yang sudah saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.